Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Di sini apakah sudah masuk semua ya? Saya mulai. Terima kasih telah bergabung dalam acara kelas konsultasi karya tulis ilmiah siang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oktavia Eka Dianti, akan menjadi moderator pada kelas kali ini. Teman-teman di sini sudah pada siap belum untuk mengikuti acara ini hingga selesai nanti? Jika sudah pada siap, bisa drop di kolom komentar ya. Ayo semuanya sudah pada siap belum nih? Wah, untuk jangan lupa on cam juga ya. Sama namanya bisa dirubah menjadi KTI underscore nama. Wah, semuanya pastinya sangat antusias dong. Teman-teman di sini sudah pada tahu belum sih KTI itu apa? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangan ya, atau drop di kolom komentar. KTI itu apa sih? Gitu. Iya, dari Kak Hanif nih. KTI itu karya tulis ilmiah. Betul banget sih. KTI itu karya tulis ilmiah. Untuk yang lainnya nih, gimana? Ya, betul banget nih jawaban dari Kak Hanif. Karya tulis ilmiah yang sistematis. Untuk kurang lebihnya nanti agar lebih jelas kita semua, aku akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat keren nih. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Untuk operator, bisa share screen.
Untuk nama dari narasumber kita ini adalah Nurlaili Alfiatin Mukaromah. Lahir di Tuban. Ini ada kontaknya dan juga emailnya. Kak Nurlaili adalah seorang mahasiswa program studi Teknik Lingkungan di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur yang memiliki sikap kerja keras, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang tinggi. Selain itu, memiliki minat dan bakat dalam bidang kepenulisan dan penelitian ilmiah. Kak Nurlaili juga menempuh pendidikan untuk pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional, Program Studi Teknik Kimia, dan SMA di SMA Negeri 1 Tuban. Untuk pengalaman organisasi Kak Laili sangat banyak nih ya. Yang terbaru adalah sebagai Wakil Ketua Umum Universitas UKM Penalaran dan Kreativitas. Untuk pengalaman volunteer, yang terbaru adalah copywriting yang diselenggarakan oleh Youth Ranger Indonesia dan masih banyak kegiatan volunteer yang telah dilakukan oleh Kak Nurlaili nih. Untuk achievement yang didapatkan oleh Kak Nurlaili yaitu menerbitkan antologi puisi berjudul Saatnya Merubah Diri, publikasi jurnal internasional, publikasi jurnal nasional, lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang riset eksakta, dan masih banyak lainnya. Wah, pencapaian Kak Laili sangat hebat bukan? Eh, Halo Kak Laili, apakah sudah hadir? Halo, Okta. Sebelumnya bagaimana nih kabar dari Kak Laili? Oke, kabar dari aku alhamdulillah baik dan pastinya udah nggak sabar buat sharing session sama teman-teman ini semua. Di sini bukan berarti aku menggurui ya, jadi kayak kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi em, kalau eh, emang kalian lebih tahu maksudnya apa yang aku sampaikan dan kalian lebih paham bisa langsung diomongin gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar gitu. Betul, kita harus lebih aktif untuk sharing-sharing bareng nih Kak. Karena terbatasnya waktu, baiklah tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai acara ini. Kepada Kak Laili, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini aku bakal nyampein materi mengenai KTI atau karya tulis ilmiah. Pasti kalian udah nggak asing kan sama karya tulis ilmiah. Dan untuk materi kali ini itu mengenai pengenalan KTI dan teknik menentukan topik KTI. Next. Oke, buat selanjutnya kan tadi dari kakak moderator kan udah tanya nih mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah. Aku mau dong salah satu bisa present nih buat ngomong apa sih karya tulis ilmiah itu. Oke, dari teman-teman mungkin bisa menjawab ya biar kita nggak cuma satu arah tapi kita bisa eh, ngomongnya dua arah gitu.
Oke, mungkin dari teman-teman semua mungkin masih bingung atau mungkin juga terkendala. Jadi buat panitia bisa next slide. Nah, buat pengertian karya tulis ilmiah sendiri yaitu sebuah tulisan hasil penelitian yang mengungkapkan suatu permasalahan melalui pengamatan, tinjauan, dan penelitian menurut metode ilmiah yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu isinya tuh jadi kita kayak udah melakukan riset itu baik secara kualitatif atau kuantitatif. Jadi bukan semata-mata hanya sekedar menulis gitu. Jadi kayak ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan juga harus memenuhi sistematika dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Next. Nah, ada sedikit quotes nih dari Lemony Snicket. Jadi, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Nah, gimana sih maksudnya? Maksudnya itu kalau misalnya nih kita tuh ada kemauan pengen ikut lomba karya tulis ilmiah, tapi kita tuh kayak, aduh gimana sih caranya biar bisa nulis? Tapi kalian tuh kayak, ya udah deh nanti-nanti aja masih ada waktu banyak. Tapi kalian tuh kayak nggak tergerak buat segera berusaha untuk gimana sih cara nulisnya gitu. Jadi jangan nunggu-nunggu terus dan jangan menunda. Jadi kalau kalian em, semakin menunda, semakin kayak nggak bakal terrealisasikan apa yang akan kalian capai gitu. Jadi selagi kalian punya keinginan atau hal yang ingin dicita-citakan, maka kalian harus ngewujudinnya dengan cara berusaha untuk mewujudkannya. Jadi misalnya kalau kalian pengen keinginan, aku pengen ikutan lomba karya tulis ilmiah, gimana sih caranya? Ya udah, mulai sekarang kalian harus belajar biar tahu gimana sih cara nulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar gitu. Next. Nah, biar kelas kini apa? Kan ini kelas konsultasi mengenai karya tulis ilmiah. Jadi nggak afdol kalau kita nggak langsung nerapin materi yang udah kita sampaikan, yang nanti aku sampaikan gitu. Jadi di sini kita tuh kayak belajar. Aku di sini ngajak kalian belajar sama-sama belajar buat nanti gimana sih cara buat judul yang baik, gimana cara buat abstrak dan nantinya di akhir ini ada penugasan yang nantinya em, outputnya itu bakal diikutin lomba gitu. Next. Nah, untuk sistematika dari karya tulis ilmiah sendiri itu ada judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan juga penutup. Nah, untuk judul sendiri itu kayak isi dari karya tulis yang kalian kalian tulis, tapi di situ tuh ada beberapa ketentuan gitu loh untuk judul. Jadi tapi kak judul tuh harus menggambarkan seluruh dari isi KTI yang kalian tulis. Dan untuk abstrak sendiri itu juga berupa ringkasan. Jadi untuk abstrak itu ada yang nantinya juga menyangkut mengenai pendahuluan, terus juga ada metode juga pembahasan dan juga penutup. Tapi untuk abstrak sendiri itu bersifat kayak terbatas juga, ada ketentuannya. Untuk biasanya itu abstrak itu hanya 200 sampai 300, tapi itu mungkin lagi bisa dikembalikan lagi pada kebijakan penyelenggara lomba. Dan untuk pendahuluan sendiri, untuk pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi urgensi apa sih yang kalian angkat dari ide kalian. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa kalian tulis. Nah, untuk menulis latar belakang itu jangan lupa menyertakan sumber. Dan untuk sumber sendiri, kalau bisa itu lebih baik 5 tahun terakhir. Dan juga kalian tuh harus jelas, nggak boleh pakai kayak sumber blogspot kayak gitu. Jadi harus lebih ke buku atau jurnal. Dan jurnalnya itu harus terakreditasi gitu. Dan terus untuk sumber-sumbernya itu, ketika kalian udah
menyantumkan kayak kalimat fakta, kalian harus menyertakan sumber dari yang kalian kutip gitu. Jadi nggak boleh asal plagiat gitu. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya terdiri dari 2 atau 3 atau bisa lebih sih. Pokoknya jangan cuma satu. Terus di rumusan masalah itu kalian berisi kayak tujuan apa ya? Kayak apa sih yang kalian permasalahin ketika kalian mengangkat ide tersebut gitu. Jadi ketika ingin sudah menentukan ide, kalian harus tahu kalian tuh pengen menyelesaikan masalah apa. Jadi kayak udah kalian buat rumusan masalahnya seperti apa. Dan untuk tujuan sendiri itu menjawab dari rumusan masalah. Dan yang terakhir itu ada manfaat. Nah, untuk manfaat sendiri itu em, kayak dampak dari ide yang kalian cetuskan gitu. Jadi kayak dampaknya itu udah buat diri kalian sendiri sendiri apa, buat masyarakat apa, terus buat pemerintah apa. Tapi di manfaat itu opsional sih. Maksudnya bisa kalian pisah kayak gitu atau juga bisa kalian jadiin satu. Selanjutnya di tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri itu argumen yang memperkuat di pembahasan. Jadi misalnya di pembahasan kalian membahas mengenai mungkin tentang pengelolaan sampah ya di tinjauan pustaka. Jadi kalian bisa nyantumin kayak regulasinya seperti apa, terus baku mutu pengelolaan sampahnya itu apa aja, terus kayak jenis-jenis sampahnya itu apa aja kayak gitu. Jadi untuk tinjauan pustaka sendiri itu harus memperkuat dari adanya pembahasan. Jadi kayak harus berkesinambungan. Dan untuk tinjauan pustaka sendiri itu biasanya sekitar 2 atau 3 halaman gitu teman-teman. Terus untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah di metode penelitian itu ada dua sih, bisa secara kayak kualitatif atau juga kuantitatif. Nah untuk kualitatif sendiri itu biasanya kalian bisa dengan cara itu kayak wawancara juga bisa, di situ kayak literatur dari jurnal atau buku dan lain-lain. Terus kalau misalnya kuantitatif itu biasanya kalian melakukan riset. Misalnya riset di laboratorium atau apa. Jadi kalian nantinya itu punya datanya itu kayak akurat dan berupa angka-angka gitu. Jadi kayak gitu. Terus juga di metode itu biasanya juga kalau emang kalian riset nanti ada kayak alat dan bahan kayak gitu. Terus waktunya dari kapan untuk pengerjaan dari karya tulis ilmiah. Nah, masuk di pembahasan. Untuk pembahasan sendiri itu kita harus ngejawab dari rumusan masalah yang udah kita tulis tadi. Jadi kayak harus berkesinambungan gitu loh. Jadi kayak nggak boleh em, apa ya, nggak boleh kayak nyimpang dari rumusan masalah yang udah kita tulis. Di pembahasan itu juga kayak ada kalau kalian metodenya itu em, kuantitatif, jadi kayak ada data-data dan juga gimana cara mengelola data tersebut dan juga keterkaitan dari data yang kalian olah dengan rumusan masalah yang kalian cetuskan gitu. Nah, untuk kualitatif sendiri bisa dari hasil wawancara kalian tulis di pembahasan dan juga sumber-sumber literatur yang udah kalian cari, tapi jangan lupa menyertakan sumber kutipan dari yang kalian udah kutip gitu. Dan selanjutnya ada penutup. Nah, untuk penutup sendiri ada dua, yaitu kesimpulan dan juga saran. Nah, untuk kesimpulan sendiri itu bisa menjawab kayak ringkasan gitu dari hasil pembahasan, kayak gitu. Dan untuk saran itu kalian kayak gimana sih caranya biar penelitian kalian atau karya tulis kalian itu bisa lebih baik ke depannya. Misalnya kalian kurang apa, terus disarankan untuk gini, gini, gini gitu. Jadi untuk penutup biasanya itu sekitar 1 halaman aja. Nah, habis penutup itu biasanya ada daftar pustaka. Nah, udah yang seperti yang aku bilang tadi, untuk kalian mengutip dari jurnal atau buku tuh lebih baik 5 tahun terakhir. Dan itu kalau bisa jurnalnya itu yang jelas. Dan untuk penulisan daftar pustaka sendiri itu biasanya tergantung penyelenggara juga sih. Biasanya meminta untuk apa style atau juga Harvard style. Nah, untuk cara
mudah untuk menggunakan menulis daftar pustaka itu yaitu dengan menggunakan bantuan aplikasi Mendeley. Next. Nah, ini tadi apa cara-cara yang benar untuk menentukan sebuah judul. Nah, judul itu menggambarkan permasalahan dan solusi yang diusulkan. Untuk solusi judul itu ada, untuk struktur judul itu ada solusi, terus ada juga tujuan dan juga objek penelitian atau permasalahan yang diangkat dan juga metode. Dan judul itu biasanya terdiri dari 12 atau 15 kata. Nah, kalian juga pasti kan kemarin kayak udah tahu kan PKM juga. Untuk di PKM juga pasti kan nentukan judul juga. Dan untuk administrasi di PKM juga itu kan kalau misalnya kalian em, apa namanya? Lebih dari kalau itu kalau di PKM tuh lebih dari 20 kata. Nah, kalau kalian lebih dari 20 otomatis kalian langsung ke dis gitu loh. Di administrasi kalian udah gagal duluan. Jadi kalian nggak bisa diperiksa di bagian karya tulis ilmiahnya. Habis itu next. Nah, ini aku em, ambil judul dari penelitian yang udah pernah aku tulis gitu. Nah, judulnya itu pemanfaatan panas matahari dan energi mekanik hujan sebagai alternatif sumber energi listrik rumah masa depan ramah lingkungan berbasis hybrid. Nah, untuk objek yang diangkat sendiri itu aku gunain objek panas matahari dan juga energi mekanik dari hujan. Nah, untuk solusi yang ditawarkan yaitu alternatif energi listrik. Dan teknologi yang ditawarkan yaitu berupa rumah masa depan ramah lingkungan berbasis hybrid. Nah, dari yang aku jelasin tadi kan udah nyangkut tiga ini nih. Jadi kalau kalian bikin judul tuh nggak boleh sembarangan. Jadi kalian harus em, ada apa ya? Kayak objeknya harus jelas, solusinya apa, dan teknologinya juga apa. Jadi kayak itu bisa mewakili dari isi dari karya tulis yang kalian kerjakan gitu. Next. Oke, selanjutnya ada abstrak. Nah, buat abstrak sendiri itu berupa penelitian tinjauan atau ulasan dan kajian yang dilakukan, yaitu bagaimana penelitian, tinjauan atau ulasan, dan kajian yang dilakukan, serta metode yang digunakan. Dan untuk pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya. Jadi kayak abstrak itu kayak ringkasan dari apa yang kalian tulis gitu. Jadi kayak ngambil beberapa poin-poin gitu dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, juga kesimpulan gitu. Next, langsung aja aku bedah abstrak yang udah aku tulis. Oke, di sini adalah contoh abstrak yang pernah aku tulis. Nah, untuk kalimat satu ini berupa kayak kalimat awal aja. Di energi listrik yang digunakan pada rumah tangga berasal dari pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara. Penggunaan batu bara secara terus-menerus menjadi ancaman kelangkaan dari sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk satu kalimat ini yang aku warna beda ini termasuk dengan permasalahan. Jadi kayak dari penggunaan batu bara yang kayak terus-menerus itu jadi ancaman kelangkaan sumber daya alam. Dan kita tahu sendiri kalau batu bara itu kan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu termasuk dari permasalahan yang aku angkat gitu. Kalimat selanjutnya, oleh sebab itu diperlukan solusi alternatif penghasil energi listrik baru terbarukan dengan memanfaatkan energi yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya yang alam yang dapat berpotensi sebagai energi terbarukan antara lain matahari dan hujan. Nah, untuk kalimat yang aku tandain warna merah ini itu termasuk solusi dan tujuannya. Jadi kayak kan udah aku sebutin tadi tuh kayak permasalahan, terus aku aku imbangin dengan solusinya. Jadi solusinya tuh kayak gini, aku dapat alternatif tuh kayak menggunakan solusi
kayak bikin gimana sih cara ngatasin dari kelangkaan dari eh, penggunaan batu bara yang batu bara itu digunakan sebagai sumber energi listrik. Jadi aku gunainnya tuh sebagai aku nyiptain kayak sumber listrik baru dengan bantuan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan itu bisa ngasilin energi listrik gitu. Nah, untuk kalimat selengkapnya selanjutnya itu berupa kayak kalimat pelengkap atau dia tuh bisa dibilang kayak tipus gitu loh, tinjauan pustaka. Jadi dia tuh kayak menunjang dari apa yang aku tulis. Jadi ini kan isinya kayak penggunaan sumber energi matahari dengan memanfaatkan material silikon yang menerapkan prinsip fotovoltaik sehingga menghasilkan aliran elektron. Elektron yang terpapar oleh sinar matahari akan bergerak dan menghasilkan arus listrik. Energi mekanik yang dihasilkan dari hujan memanfaatkan material barium titanat dan timbal zirkonat titanat atau PbZrTiO3 dari sensor piezoelektrik sebagai konverter untuk menghasilkan energi listrik. Sensor piezoelektrik adalah salah satu komponen elektronika yang digunakan sebagai transducer yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, dari kalimat yang aku tulis ini, dia tuh kayak penunjang dari apa yang aku ide yang aku tulis gitu. Next. Nah, ini yang kalimat merah itu juga termasuk tujuan dan solusi. Jadi, dari kedua potensi tersebut, penulis membuat inovasi dengan memanfaatkan panas matahari dan energi mekanik dari hujan sebagai sumber energi listrik yang diterapkan pada rumah masa depan. Nah, itu termasuk tujuan dari solusi yang aku ciptain gitu. Terus untuk yang warna hijau sendiri itu berupa metode. Metode yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah eksperimen. Nah, dari eksperimen ini berarti nanti kayak berupa metodenya tuh kayak kuantitatif gitu loh. Datanya itu kayak berupa angka-angka kayak gitu. Terus untuk pembahasannya itu yang aku warnain ini dari kata dalam penelitian ini diawali dengan memanfaatkan panel surya dan sensor piezoelektrik sebagai konverter yang dapat mengubah sumber daya panas matahari dan energi mekanik dari hujan menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan tersimpan dalam baterai terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai sumber listrik pada rumah masa depan. Nah, itu termasuk pembahasan. Jadi kayak gimana eh, mengenai prosesnya ya. Jadi kayak dijelasin dikit prosesnya tuh kayak gimana gitu. Dan untuk yang terakhir tuh ada kesimpulan. Kesimpulan itu kayak dari penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan listrik berbahan bakar batu bara dan menciptakan alat penghasil listrik yang memanfaatkan panas matahari dan energi mekanik dari hujan sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya itu kayak harapan, lebih ke harapan gitu sih. Apa yang kalian inginkan ketika kalian udah nyiptain ide tersebut itu. Jadi dari sini kira-kira ada yang ditanyain nggak? Ayo teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Atau bisa langsung drop di kolom chat. Oke, jadi di sini kita sama-sama belajar aja. Jadi kayak jangan satu arah, bukan aku aja yang jelasin. Jadi kayak kita bisa diskusi gitu, biar lebih enak. Atau sudah ada yang pernah bikin abstrak nih, tapi menemukan kesulitan, bisa nih konsultasi sama Kak Laili. Iya nih, boleh banget. Tapi bila teman-teman udah pernah ngikutin lomba dan udah ngumpulin abstrak, boleh banget didiskusiin di sini. Jadi bisa kita koreksi bareng-bareng gitu.
Soalnya abis ini tuh kayak outputnya bakal kita secara kelompok dibentuk kelompok, abis itu bakal ngikutin lomba gitu. Jadi setelah ini aku akan pantau kalian di grup. Jadi kayak udah ngerjain sampai mana kayak gitu. Oke, Dari aku ini Kak, ada pertanyaan. ya. Dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah kan biasanya kita tidak mengumpulkan full paper, hanya abstraknya saja. Ada tips nggak sih Kak? Karena kita kan belum membuat full papernya nih, kayak abstrak yang baik tanpa kita membuat full paper itu gimana sih Kak gitu? Oke, langsung aku jawab ya. Jadi biasanya kita ngebuat abstraknya dulu dan kita belum tahu hasil dan pembahasannya seperti apa. Nah, balik lagi kalian mau nentuinnya itu pakai yang kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau misalnya kalian kualitatif, kalian kan bisa cari beberapa jurnal dan kayak membandingkan mana yang terbaik gitu. Jadi Kak, untuk itu pembahasannya bisa kalian mix dengan apa yang akan kalian teliti gitu. Dan juga balik lagi lihat topik yang kalian ambil gitu. Kalian mau buat kayak topik tentang apa gitu sih. Oh gitu ya Kak. Terima kasih Kak. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan nih? Atau ada yang dibingungkan tentang abstraknya ini? Oke, bisa next dulu nih. Next slide. Nah, kan aku tadi bilang buat output dari kelas konsultasi ini bakal em, aku giring ke ikut perlombaan. Jadi kalian nggak hanya apa ya, hanya sekedar mendengarkan materi, tapi juga kalian bisa langsung ikut serta dalam perlombaan. Maka dari itu kan aku em, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tanya gitu. Dan nanti juga aku udah bagi tim buat nulis abstraknya gitu. Nah, ini terakhir kan buat pengumpulannya itu buat abstrak itu 12 Mei. Nah, jadi ada waktu maaf 2 Mei. 2 Mei. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu lebih buat kalian nulis abstrak itu dan akan aku pantau buat sejauh sejauh apa progres kalian gitu. Bisa next juga. Nah, kira-kira dari sini apa ada yang namanya belum kecantum ya? Gimana nih teman-teman? Sepertinya di grup ada yang baru join nih, Kak. Di Oke, mungkin yang grupnya, ya. baru join nanti bisa konfirmasi di grup yang belum siapa aja. Jadi ini kan untuk abstrak untuk KTI sendiri kan biasanya terdiri dari 2 sampai 3 tim. Nah, ini aku udah mengelompokin dan dari lomba yang di slide sebelumnya tadi itu kan ada beberapa tema. Nah, ini aku udah eh, menyaranin buat kira-kira yang relate sama em, pengetahuan atau prodi yang kalian tempuh gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa kalian juga ambil di luar tema yang aku saranin gitu. Jadi misalnya ini Bilqis Laili itu dari Tekim, terus juga Ahmad Ilham jadi dari prodi Tekling. Nah, yang relate itu kan biasanya
ada energi terbarukan, terus lingkungan atau konservasi alam, terus juga kesehatan dan pengobatan. Nah, terus juga ini yang bawah ada Doni dari Adbis, terus juga Siti Octavia dari Sivo, terus Gading dari Sivo. Nah, itu kan biasanya relate sama teknologi ya kalau dari Sivo itu. Nah, untuk tema yang aku saranin tuh bisa juga mengenai teknologi informasi, terus juga kalau Adbis tuh juga bisa ke Indo ekonomi kreatif, atau juga kalian buat kayak inovasi pembelajaran gitu. Jadi bisa ke tema yang pendidikan dan pembelajaran gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian pengen ambil tema di luar yang aku saranin tuh nggak apa-apa. Jadi nanti pokoknya akan aku pantau terus pokoknya sampai kalian submit abstrak tersebut gitu. Kira-kira dari sini udah ada ide belum nih? Untuk saat ini sih belum ya, Kak. Mungkin yang lainnya masih berpikir nih. Oke, mungkin dari sini yang belum kecatat di grup tim apa ada? Bisa raise hand? Jadi mungkin untuk deadline dari aku sendiri, mungkin aku nanti ambil di tanggal 26 buat aku cross check. Terus aku bakal bantu kayak apa aja yang diperlukan buat gimana sih cara submitnya dan lain-lainnya. Kalau aku reminder juga di grup gitu. Siap, Kak. Nanti di follow up terus di grup. Gimana nih teman-teman? Apa ada yang dibingungkan atau mungkin udah kepikiran kayak mau ambil tema yang apa atau udah kepikiran bahkan udah kepikiran judul nih? Oke, teman-teman, setelah dapat materi yang menarik tadi dari Kak Laili, apakah ada yang mau bertanya nih? Saya ingin menekankan pentingnya aktif bertanya dan berdiskusi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan ya. Sebelum memulai sesi tanya jawab, peraturannya sama, yaitu bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung drop di kolom komentar ya, teman-teman.
Kalau itu ada yang resen, mungkin dari moderator bisa dipersilakan. Untuk Kak Hanif, dipersilahkan. Oh iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya nih. Nah, ini kan udah dikasih temanya ya, Mbak. Nah, itu kan tentu aja kita nanti nentuin judul sama ide-idenya. Nah, kalau dari Mbak Leli sendiri ada tips and trick nggak, Mbak? Terkait gimana caranya nyari ide dan milih judul itu gimana? Makasih. Oke, kalau dari aku sendiri tuh aku biasanya kayak lihat di permasalahan sekitar gitu loh. Kayak gimana sih apa masalahnya gitu, kayak judul yang aku bahas tadi itu kan tentang kayak mengenai sumber energi listrik yang berasal dari bahan bahan batu bara itu kan kayak udah mau habis kan, kayak relate juga sih sama kita, maksudnya sama prodi aku teknik lingkungan. Jadi kayak terus kayak aku kepikiran gitu, gimana sih cara eh, menggali ide dari permasalahan yang udah aku pikirin gitu. Terus aku kayak baca-baca, terus kayak kebetulan dulu juga SMA itu kayak udah sedikit tahu kan, maksudnya kayak materi mengenai panel surya. Nah, untuk panel surya sendiri itu kan kayak konversi kayak convert dari panas matahari terus bisa diubah ke energi listrik. Nah, tapi kan kayak udah banyak nih apa namanya kayak sumber energi listrik dari panel surya aja. So aku juga cari inovasi baru gitu. Apa sih selain panas matahari yang bisa kayak digunain buat sumber energi baru nih. Terus aku kayak baca-baca ternyata kayak hujan itu bisa, tapi bukan hujannya ya teman-teman. Itu tuh lebih ke kayak hujan kan kayak kalau jatuh kan ngasilin kayak tekanan. Nah, dari tekanan itu kan tadi ada kayak alat bantu itu namanya sensor piezoelektrik. Jadi kalau dari tekanan itu tuh terus kayak dijatuhin ke piezoelektrik itu kayak dia ngalirin kayak energi listrik. Nah, walaupun dia hanya ngalirinnya tuh hanya dikit, tapi paling nggak kita kan udah kayak nemuin inovasi baru gitu loh dari yang ide-ide yang udah kita ada gitu, maksudnya nggak apa ya, dari sebelumnya tuh belum ada gitu loh. Nah, jadi kayak ada inovasinya gitu loh. Jadi kalian tuh boleh pakai apa ya, sumber-sumber terdahulu kayak kalian lihat-lihat, tapi kalian juga harus em, menghasilkan keterbaruan dari eh, jurnal-jurnal yang udah kalian baca gitu. Dan kebetulan buat yang judul tadi tuh aku dapet juara 3 di salah satu perlombaan LKTI gitu. Dan kebetulan itu aku pakainya tuh eksperimen ya. Jadi eh, aku melakukan membuat prototipe dari ide yang aku buat gitu. Apa ada yang dibingungin? Untuk Kak Hanif, apakah sudah menjawab? Sudah, Mbak. Makasih. Sama-sama. Oh iya Kak, ini ada yang bertanya di kolom chat nih. Kak, mohon izin bertanya, apa ada tips agar mudah mendapatkan ide untuk judul yang akan diambil nantinya? Oke, langsung aku jawab aja ya. Nah, untuk ide itu ya kayak yang aku jelasin tadi. Jadi kayak kita lihat permasalahannya apa. Tapi kalau emang kalian bener-bener buntu banget, jadi kalian tuh bisa kayak referensi dari jurnal-jurnal yang kalian baca. Nah, kalian harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan semena-mena kayak langsung copy paste kayak gitu, nggak boleh. Jadi harus ada keterbaruan atau inovasi dari apa yang kalian tulis gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Terus buat gimana cara cari judul, cara ngebuat judul yang bagus itu kan kayak tadi udah ada objeknya harus jelas, terus juga metodenya jelas, terus juga ada solusinya. Jadi kayak di judul itu tuh udah nggambarin isi dari KTI yang kita tulis gitu.
Untuk Kak Vina, apakah sudah menjawab? Yang lainnya nih, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin sekedar aku sharing-sharing pengalaman tentang perlombaan yang udah pernah aku ikutin ya. Jadi banyak banget sih benefit yang didapat. Salah satunya kalau kita udah kayak terbiasa menulis, kayak nantinya pasti setiap program studi untuk outputnya sebelum kelulusan pasti ada skripsi. Nah, ketika kita udah terbiasa menulis, terus kayak kita udah biasa kayak memahami ketentuan-ketentuan, pasti kayak nanti ketika skripsi bakal kayak lebih mudah gitu loh. Soalnya untuk skripsi sendiri itu pasti kalian tahu kan, skripsi itu nggak hanya 20 halaman atau 30 halaman. Skripsi itu pastinya tuh kayak beratus-ratus halaman gitu loh. Jadi kalian harus terbiasa dengan baca-baca banyak jurnal, terus kayak explore mau menulis tentang apa gitu sih. Jadi kayak lebih benefitnya lebih ke situ sih. Nah, selain itu pastinya kalau kita ikut lomba karya tulis ilmiah kan ada final. Nah, final tuh biasanya kan kita presentasi. Nah, dari presentasi itu kan kayak ngelatih kita buat gimana sih cara presentasi yang baik dan benar gitu. Gimana sih cara berani ngomong di depan umum gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak nggak berani nyoba ya kita nggak bakal tahu gimana rasanya gitu. Jadi kalau menurutku coba aja gitu selagi masih kita bisa. Terus kalau misalnya kita gagal dan jangan apa ya kayak berkecil hati gitu loh. Dulu aku juga waktu SMA juga kayak mikir gitu loh kayak oh nggak pernah bisa sampai tembus juara paling-paling cuma bisa semifinal semifinal atau final. Nah untuk itu sendiri kan cuma kalau semifinal itu kan cuma apa ya cuma paper doang. Nah kalau final itu di presentasi. Nah itu kayak aku turun dulu tuh juga mikir gitu apa yang salah ya kok aku nggak bisa sampai juara. Terus di situ waktu di kuliah aku coba lagi aku coba terus dan akhirnya menjuarai di beberapa perlombaan kayak gitu. Jadi menurutku jangan pantang menyerah gitu loh. Selagi kalau kalian mau pasti kayak ada jalan gitu. Dan untuk usaha yang kalian tempuh itu pasti nantinya bakal ada apa ya kayak balasannya sendiri gitu. Kayak kalian udah berusaha, terus udah berdoa semaksimal mungkin, pasti nantinya juga bakal dibales sama Tuhan tuh kayak misalnya bukan menang di sini tapi nanti bakal menang di perlombaan lain gitu. Jadi kayak jangan patang semangat, jangan patang menyerah, terus kayak tetap berusaha semaksimal mungkin gitu. Oke, itu mungkin dari ada yang bertanya di kolom chat. Oh, oke. Oh, nggak bertanya, tapi izin kegiatan ya, nggak apa-apa. Terus dari yang lainnya, kira-kira ada yang ditanyain nggak? Atau misalnya tanya apa gitu? Saya Kak ingin bertanya, apa saja sih Kak kesalahan yang perlu dihindari dalam pembuatan KTI gitu? Oke, aku izin jawab ya. Ini pernah banget aku em, apa ya? Aku alamin. Jadi gini, di sebuah perlombaan itu ada yang namanya ada ketentuan itu nggak semua ada, tapi biasanya ada yang disebutin juga. Kalau misalnya plagiarisme dari karya tulis yang kita tulis itu minimal berapa persen. Nah, itu tuh aku pernah kayak gini. Aku udah nulis, aku udah selesai, dan aku udah cek di Turnitin. Untuk pengecekan yang paling akurat itu di Turnitin ya teman-teman. Kalau dari web-web itu biasanya kurang akurat. Nah, untuk pengecekannya tuh udah aku kumpulin. Itu minimal 20%. Dan aku tuh nggak tahu kalau itu tuh 20% itu udah sekalian sama daftar pustaka. Jadi kayak gitu tuh ada yang em, 20%, 30% itu tergantung penyelenggara lombanya. Dan itu juga ketentuannya ada yang udah include sama daftar pustaka atau belum itu juga tergantung penyelenggaranya. Nah, waktu itu aku ngiranya itu 20% itu tanpa daftar pustaka.
Jadi aku tuh dia under 20, cuma kalau setelah aku cek lagi sama daftar pustaka, dia tuh kayak lebih dari 20. Nah, terus kan udah pengumuman, habis itu kayak namaku nggak ada di ini transparansi, bukan transparansi, kayak urutan gitu loh. Jadi, bukan gitu, nggak ada di transparansi nilai. Jadi aku tanya kan, loh namaku kok nggak ada? Terus kata panitianya gini, jadi kayak yang under plagiarismenya under di atas 20% itu tuh otomatis nggak direview oleh juri. Jadi buat ketentuan-ketentuan kecil kayak gitu tuh harus diperhatiin ya teman-teman. Soalnya kalau sangat fatal gitu loh. Jadi kayak gitu kan sayang gitu loh. Kita udah buat susah payah, tapi kayak gagal sebelum direview gitu. Jadi kayak sayang banget gitu. Jadi itu sih buat ketentuan. Terus aku dulu juga ada itu waktu gagal itu gara-gara itu waktu SMA. SMA itu kan masih pandemi ya. Nah, masih pandemi itu kan ada yang namanya lembar orisinalitas. Nah, buat lembar orisinalitas itu dari penyelenggara. Lombanya itu minta buat tanda tangan secara basah, yaitu di print dulu, baru ditanda tangan manual. Nah, waktu itu karena pandemi, jadi kayak aku nggak mungkin kan dulu tuh ke sekolah gitu. Jadi kayak ya udah minta tanda tangan digital. Nah, waktu itu kayak dari penyelenggara lomba itu kayak nggak nggak mau gitu loh, kayak ya udah ditulis di ketentuan tuh harus tanda tangan basah, jadi kayak harus tanda tangan basah gitu. Jadi kayak hal-hal kecil seperti itu tuh harus diperhatikan gitu sebelum kita mengumpulkan gitu loh. Jadi kayak apa ya, kita udah buat susah payah tapi kayak tiba-tiba kayak gagal gara-gara hal kecil gitu. Jadi kayak sayang banget gitu. Kalau dari aku itu sih, kalau misal kayak hal-hal yang pernah buat kayak gagal kayak gitu. Terus kalau buat kendalanya sendiri, aku pernah ngalamin itu ya yang karya tulis yang aku buat ini, yang judul aku review tadi. Nah, itu tuh kan itu eksperimen. Jadi kayak pasti ada trial and error. Jadi kalau aku um, ngerunningnya itu nggak sebentar gitu. Jadi kayak ada 2 bulan lebih gitu. Soalnya ya emang gitu, kayak hasil dari data yang aku teliti itu kayak kurang memuaskan dari apa yang aku pengen gitu. Jadi kayak terus-terusan aku coba gimana caranya biar datanya itu sesuai yang aku pengen gitu. Jadi buat kendala sama permasalahan yang pernah aku alamin selama lomba karya tulis ilmiah itu sih. Terima kasih Kak untuk sharing-sharingnya, jawabannya sangat membantu banget nih buat kita semua pastinya yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah ini. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Itu ada yang resen satu. Ada yang resen, bentar. Untuk Kak Dodi, dipersilahkan. Oke Kak, terima kasih. Saya izin bertanya. Jadi misalkan ya dalam satu tim itu anggotanya nggak ada yang berhubungan dengan tema yang diambil atau topik yang diambil. Nah, sedangkan penelitiannya itu butuh kayak research di lab gitu. Nah, menurut Mbaknya itu gimana solusinya supaya kita itu bisa ngambil data dari research lab, sedangkan anggotanya itu nggak ada yang kayak nggak ada yang bisa gitu loh, atau nggak ada pengalaman sama sekali yang atau nggak relate sama jurusan anggota kelompoknya. Nah, jadi seperti itu. Makasih. Oke, aku jawab ya. Jadi sebisa mungkin ide yang kita munculin atau gagasan yang kita munculin harus kita tuh udah punya basicnya gitu loh. Jangan munculin asal gitu tanpa kita tahu itu apa. Jadi soalnya tuh bakal ngefek ke berlanjutannya gitu. Kayak misalnya ngerjain full paper di pembahasan, kalau emang kita nggak tahu sama sekali apa yang kita tulis, itu kan juga bahayain buat kita sendiri, bisa kayak jadi bumerang gitu loh. Terus juga pemilihan tim yang baik itu juga kita lihat kita mau munculin ide apa. Kalau nggak gitu
ketika udah buat tim kita baru kayak aku mau buat tentang ini teknologi, jadi aku harus ngajak anak informatika atau sistem informasi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen nge-lab, maksudnya riset di laboratorium, kita juga harus milihnya anak-anak yang basicnya biasa nge-lab gitu. Misalnya anak-anak teknik. Anak-anak teknik kan pasti ada yang namanya kayak praktikum. Nah, jadi kan kayak relate gitu loh. Jadi em, pemilihan tim sama ide itu harus apa ya, harus berkesinambungan gitu sama apa yang kita bakal tulis gitu. Jadi jangan terlalu melenceng, soalnya kalau melenceng nanti kita nggak tahu mau digimanain buat kedepannya gitu. Jadi takutnya bakal jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya tuh em, buat topiknya itu relate sama prodi atau paling enggak ada anggota kelompok yang bisa mengenai topik yang kita ambil gitu. Jadi kayak bisa memperkuat tim gitu. Itu sih dari aku. Untuk Kak Dodi Eh, gimana? oke, makasih. Terus selanjutnya, misal nih Kak, kan udah ikut lomba ini, udah ikut lomba terus selesai. Nah, itu katakanlah juara atau nggak juara. Terus habis gitu, eh, kalau misalkan topik yang kita pakai habis lomba ini itu kita tindak lanjutin ke PKM, itu boleh nggak? Ini kategorinya bisa dikatakan juara, bisa atau nggak juara juga bisa. Pokoknya intinya mau dilanjutin ke PKM gitulah. Makasih. Oke, jadi kalau menurutku, selagi emang itu nggak dipublikasi paten sama pihak penyelenggara lomba itu boleh. Soalnya ada beberapa perlombaan yang kayak mematenkan gitu loh. Kalau emang karya tulis ini udah diikutin lomba di sini. Nah, gitu. Jadi kalau emang kayak gitu tuh jadi sebisa mungkin jangan diikutin lagi gitu. Atau enggak eh, ide kalian yang akan kalian ikutin ke PKM itu kayak kalian ubah dikit gitu loh. Misalnya variabelnya apa atau ada perbedaan gitu loh. Jadi jangan semata-mata langsung sama gitu. Jadi kayak ubah dikit gitu aja kan udah ada perbedaan dari hal yang belum kita tulis gitu sih kalau dari aku. Untuk Kak Doni gimana? Karena Oke, makasih. keterbatasan sama-sama. Karena keterbatasan waktu, kita bisa mengakhiri untuk materi dari Kak Leli. Kak Leli, terima kasih banyak atas materinya. Oke, Tidak, sama-sama semoga bermanfaat dan juga nanti jangan lupa ya ini ada penugasan terus mungkin juga Kak tadi ada yang baru juga nanti bakal aku sedikit ubah lagi terus juga misalnya kalau kalian mau reshuffle anggota tim misalnya kalian mau buat ide apa tapi butuhnya anak-anak dari prodi ini jadi nanti bisa bilang juga di grup biar nanti sama-sama bisa maksimal barangkali bisa lolos semua lolos abstrak terus lolos full paper kayak gitu jadi harapanku kayak bisa dari kelas konsultasi ini tuh kayak ada hasilnya buat kedepannya gitu. amin, amin. Terima kasih, Kak. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan yang terakhir, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan narasumber kita yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan memberi dukungan pada acara kita hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sampai jumpa di acara kelas konsultasi selanjutnya. Setelah ini adalah sesi dokumentasi. Untuk si dokumentasi, apakah sudah siap? Teman-teman diharapkan untuk on cam ya, kita akan memulai sesi dokumentasi.
1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke main room karena ada ice breaking dan absen di sana. Dipersilahkan untuk leave room KTI dan join di main room. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.